Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran untuk berkah, untuk hari ini kita berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, untuk kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Ya, untuk lebih cepat, Ibu tanya aja siapa yang nggak hadir. Zulfanis. Apa? Zulfanis. Zulfanis. Ya, sayang, kita mulai hari ini yaitu tentang pelajaran masalah gerak. Ya, apakah Anda sudah siap menerima pelajaran gerak itu? Insyaallah siap. Ya, Ibu ingin meriksa pelajaran yang tadi. Bagaimana mana catatannya? Sudah ya. Kalau yang lain bagaimana? Ya, gerak lurus ya. Ya. Ini bagaimana? Sudah ada ya masalah catatan gerak. Nah, ya ini yang kurang ya dilanjutkan lagi ya. Ya, soal contoh soal dilanjutkan. Baiklah, karena Ibu sudah memeriksa gerakan kalian, sudah lihat yang apa yang maksud dengan gerak? Perpindahan satu benda dari satu titik ke titik lainnya dan mempunyai atau menghasilkan jarak dan waktu. Iya, betul sekali. Bagaimana kalau yang Ibu tanya pada yang laki, apa yang maksud dengan gerak? Anak laki. Perpindahan tempat. Perpindahan tempat itu yang maksud dengan gerak. Misalnya, contoh lebih mudah Anda lihat. Contoh Ibu. Ibu di sini pertama kan duduk. Nah, kemudian Ibu bergerak, pindah. Ingin ke tempat Anda. Itu termasuk gerak. Tapi sudah melalui berapa poin? Ada jarak. Kemudian ada waktu. Itu yang maksud dengan gerak. Jadi secara garis besar, gerak itu dapat dibagi ke dalam dua. Ada gerak lurus beraturan. Ada gerak lurus berubah beraturan. Jadi untuk pertemuan ini Ibu akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Ya. Sekarang kita lihat kepada videonya, ada video. Apa itu? Gerak lurus beraturan. Ya. Ya, setelah Anda mempelajari tentang gerak lurus beraturan, nah satu, dapat dibaca. Karena sudah ada di video, tolong dibaca cut. Dapat menjelaskan apa pengertian gerak lurus beraturan. Nah, setelah ini, kemudian yang kedua dapat menjelaskan pengertian gerak lurus berubah beraturan. Ya. Ya, di sini contohnya sebuah benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasan gerak benda merupakan garis lurus dan lajunya tetap setiap saat atau kecepatan benda selalu tetap. Ya, kita perhatikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kecepatan tetap dari detik ke-1 sampai detik ke-5. Yaitu pada 25 ya kilometer per jam terlihat pada speedometer. Kan ada yang di kereta kita ada speedometer. Kemudian hal ini berarti motor menempuhkan jarak yang sama dalam selang waktu yang sama, sehingga gerak motor ini dapat disebut gerak lurus beraturan yang disingkat dengan GLB. Kita lihat ciri-ciri benda yang dikatakan bergerak lurus beraturan. Ya, pertama dia mempunyai apa? Lintasan
nggak kurang ini. Dan ya. 5. Kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Dengan rumus gerak lurus beraturan, yaitu kecepatan jarak per waktu. Tiap-tiap rumus ada kita bubuhkan keterangan. Apa itu V? Hewan. Apa itu S? Ya. Apa itu T? Ya. Masalah rumus sudah Anda tahu. Kemudian gerak lurus peraturan ini dapat dibagi ke dalam 2, yaitu adanya perpindahan, adanya kecepatan. Kalau perpindahan dilambang dengan S, sama juga dengan jarak. Kemudian kecepatan yaitu V. V itu kecepatan itu dapat dibagi ke dalam 2. Ada kecepatan sesaat dan ada kecepatan rata-rata. Kemudian di DGLB ini juga ada disebut dengan percepatan yang diberi lambang yaitu A. A itu percepatan. Kalau Anda dengar tantan itu sama, nggak ada beda kecepatan dengan percepatan, tapi lambangnya maksudnya berbeda, sungguh jauh berbeda. Ya, di sini kalau percepatan ada percepatan rata-rata dan ada percepatan sesaat. Kalau percepatan di sini menggunakan lambangnya A. Kalau rata-rata dia biasa bar ditulis di atas. A garis di atas padanya percepatan rata-rata ataupun percepatan bar, ya. Maka ini untuk percepatan di sini berlaku delta V per delta T. Sedangkan percepatan sesaat di sini menggunakan percepatan limit delta T mendekati 0, di mana delta V per delta T. Ya, kemudian pada kecepatan tadi Ibu agak lupa sedikit pada kecepatan V. V itu menggunakan juga V bar, di mana dS per dt. Sedangkan rata kecepatan sesaat V limit delta T mendekati 0, delta S per delta T. Ya, sampai di sini kira-kira bagaimana? Anda ada yang ingin tanya tentang rumus dulu? Ada yang mau bertanya tentang rumus? Silakan. Ada? Alhamdulillah sudah bisa Anda pahami. Amin. Semoga nanti waktu ujian bisa Anda jawab soal yang cepat, ya. Ya, kita sekarang lihat contoh. Nah, ini ada contohnya. Contoh soal masalah GLB. Ya. Contohnya, Ismail mampu berlari dengan kelajuan tetap 18 km per jam dalam selang waktu 10 menit. Berapakah meter jarak yang ditempuh dalam selang waktu tersebut? Ya, itulah si Ismail yang lari. Sehingga pohon kita lihat berlari juga. Yang lari kan di Ismail, tapi kita lihat di sini pohon ikut berlari. Seakan-akan pohon itu mengikuti si Ismail. Ya, seakan-akan itulah yang adanya kecepatan, adanya percepatan, adanya perpindahan. Kita menggunakan banyak rumus di sini. Bukan mesti ada V, S per T aja. Kadang-kadang pada soal nanti ditanya jarak. Nah, diketahui kecepatan, ada waktu. Kemudian dalam soal fisika kita tidak bisa langsung menjawab. Kita harus merubah satuan. Misalnya 2 meter per jam tadi kan. Ada waktunya mana? 18 km per jam. Di sini kita harus merubah. Ya, 18 itu harus kita kali dengan berapa? Tiap 1 kilometer berapa meter? Buat Ibu. 100. Oh, kok 100? Waduh, yang baik. 1000 dikali 18 menjadi 18.000. Kalau 1 jam berapa detik? Menit. 60 kali 60 menjadi 3.600. Berarti 18.000 per 3.600.
Ya, kita lihat dari soal ini diketahui, ya, diketahui kecepatan 18 km per jam. Berarti di sini kita harus menulis 18.000 per 3.600. Kita peroleh berapa? 60 jam. Jadi kemarin di sini 40 jam. 5 ya. 5 kita harus merubah 8. Ibu rubah di sini di bawah 2 sisa 180 dibagi 36. Kalau 180 dibagi 36, bagaimana bisa lebih cepat? Kalau bisa ya cobalah masa kita masih SD ya. Nah, berapa? Kita taruh 5 kali 6 30. 3 di tangan. 5 kali 3 15 tambah 3 jadi 18. Nihil kan? Habis. Maka dapatnya 5 meter per second. Ya, oke. Udah dapat 5 meter per second. Kemudian diisi di sini ya. Kemudian T 10 menit di per 60. Kemudian ditanya di sini jarak kecepatan sama dengan jarak per waktu, sedangkan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Jaraknya sudah ada 5 sama dengan 18 km per jam kali 10 pangkat per 60 jam, maka diperoleh 3 km jarak kecepatannya sekali tadi. Ya, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Amin. Jadi untuk materi selanjutnya akan Ibu satu lagi yaitu masalah gerak lurus berubah beraturan akan dilanjut pada Ibu Dr. Randa Nahzati. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu dengan GLBB. Tadi Ibu Nureza sudah memberitahukan bahwa lanjutannya adalah dengan saya sendiri. Baik, sebelum Ibu masuk dengan gerak lurus berubah beraturan, tadi Ibu sudah menjelaskan namanya dengan gerak lurus beraturan. Jadi dalam gerak itu dibagi dua, ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi ini ada perbedaan dari keduanya. Jadi yang pertama dengan gerak lurus itu berarti lintasannya gerak benda itu pada garis lurus. Nah, itu tadi sudah dijelaskan dengan video-video yang sudah dapat Anda lihat, mana yang gerak lurus, mana yang gerak lurus berubah beraturan. Nah, jadi pada gerak lurus itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu lebih banyak, ya kan? Misalnya saja dengan lajunya kereta api. Pernah lihat ya kereta api melaju itu pada lintasan apa? Pada lintasan garis lurus. Ya, jadi yang sebenarnya kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk lintasan garis lurus itu tidak terlalu lurus itu nggak bisa. Tapi ada belokan-belokannya sedikit, ya kan? Nah, jadi itu dalam aplikasi dalam kehidupan. Nah, jadi walaupun dikatakan ini memang dalam garis lurus. Nah, tadi sudah juga dijelaskan pada garis lurus itu atau benda gerak lurus yaitu dengan ada kecepatan, ya kan? Nah, jadi ada ciri-cirinya juga, ada kecepatannya tetap dan sebagainya. Jadi berbeda sedikit baru kita memberikan kecepatan, ya kan? Nah, jadi pada saat kita memberikan kecepatan, nah lajunya kereta, nah kemudian kan ada hambatan-hambatan. Nah, di situ. Jadi hambatan-hambatannya itu yaitu dengan adanya belokan-belokan. Nah, jadi setelah ada belokan berarti kita tancap gas terus atau memang kecepatannya kita turunkan? Kita berarti kecepatannya kita harus kita turunkan. Nah, berarti itulah perbedaan antara pada gerak lurus. Tadi dengan gerak lurus berubah dia, kecepatannya berubah tapi tetap beraturan. Kan? Nah, jadi untuk lebih jelas kita lihat di sini mengenai tentang GLBB. Oke? Jadi sebuah benda dikatakan gerak lurus berubah beraturan jika kecepatan benda itu berubah secara beraturan terhadap waktu.
sembarang aja kita. Nah, jadi harus ada limit waktunya, ya kan? Jadi pada saat kita mengendarai sepeda motor tersebut, nah berarti kita sudah tahu berarti itu ada tanjakannya, ada belokannya, berarti kecepatannya kita turunkan sedikit, ya kan? Nah, jadi itu dalam GLBB. Dan lintasan gerak benda tersebut berupa garis lurus juga. Nah, jadi pertama kali lurus, berarti berikutnya itu ada bekolan-bekolan, ada tanjakan dan sebagainya. Sehingga GLBB itu memiliki percepatannya tetap. Nah, jadi dari awal kita mulai, ya kan, berarti percepatannya stabil. Kemudian pada saat mendaki, kemudian percepatan setelah kita berikan gas, kemudian mendaki, berarti percepatannya turun lagi, stabil. Nah, kemudian contoh dari GLBB dipercepat adalah benda yang jatuh bebas. Benda jatuh bebas. Benda jatuh bebas misalnya dengan bola dari ketinggian, kemudian dijatuhkan ke tanah. Nah, jadi benda jatuh ke tanah itu diakibatkan adanya apa? Gravitasi. Ada gaya gravitasi. Oke, bagus sekali. Nah, jadi itu kelanjutannya berikutnya itu pada GLBB, ya. Kemudian contoh dari GLBB diperlambat adalah benda yang dilemparkan vertikal ke atas. Nah, jadi benda dilemparkan vertikal ke atas, misalnya bola. Ya, jadi bola kita lemparkan ke atas, ya kan? Kemudian dia akan jatuh ke bawah. Jadi ada yang pertama dengan V0, kecepatan awal sebelum bola bergerak ke atas, jadi ada V0-nya, ya kan? Nah, jadi ada kecepatan awalnya dulu sebelum bola kita lempar. Nah, jadi ada kecepatan awal, terus kecepatan ke atas, kemudian dia akan jatuh lagi ke bawah, yaitu dengan kecepatan apalagi tadi benda yang lempar vertikal ke atas. Oke. Sekarang coba kita berikan animasi berikut ini. Kita perhatikan motor bergerak lurus dengan kecepatan berubah dari detik 1 sampai ke 5, yaitu berturut-turut 0 km per jam. Nah, kemudian 20 km per jam, kemudian 40 km per jam, 60 km per jam, 80 km per jam. Hal ini berarti motor mengalami perubahan kecepatan secara beraturan. Nah, jadi walaupun kita lihat ini dari detik ke 1 sampai detik ke 5, ini dari 0, kemudian 20, kemudian 40, 60, 80, beraturan tidak ini? Beraturan, jadi sedikit, jadi bukan langsung, ya kan? Misalnya dari 0 terus 100, itu tak mungkin, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan mengalami perubahan kecepatan secara beraturan dalam selang waktu yang sama. Nah, dalam selang waktu misalnya itu dari 1 sampai 5 detik. Nah, jadi nanti akan kita lihat dalam percobaan mengenai tentang GLB ini, ya. Hal ini berarti motor mengalami perubahan kecepatan secara beraturan dalam selang waktu yang sama, yaitu selalu bertambah cepat 20 km per jam tiap detik, kan 20, ya kan? Nah, dari 20 0 pertama, kemudian 20, berarti tambahnya 20, ya. Nah, kemudian dari 20 menjadi 40, kemudian dari 40 menjadi 60, terus dari 60 menjadi 80. Nah, itu namanya dengan bertambah cepat 20 km tiap detik, sehingga motor tersebut memiliki percepatan tetap. Nah, itu dan termasuk GLBB. Sudah kita ketahui tadi, yaitu dengan gerak lurus berubah beraturan, ya kan? Kita harus tahu bagaimana ciri-ciri daripada gerak lurus berubah beraturan. Ciri-ciri dari gerak lurus berubah beraturan. Ciri-cirinya yang pertama adalah lintasannya berupa garis lurus, sama juga pada gerak lurus. Pada gerak lurus ya sudah pasti, ya kan? Namanya dengan gerak lurus beraturan. Semua adalah lintasan berupa garis lurus. Kemudian yang kedua, kecepatan benda berubah beraturan atau naik atau turun. Nah, itu tadi, ya kan? Dengan kecepatan benda berubah beraturan. Jadi berubah tadi seperti yang sudah kita lihat dari animasi tadi, berubah dengan beraturan dari 0, 20, 40, 60 sampai 80. Itu namanya berubah beraturan, naik atau turun. Pada saat naik atau pada saat turun. Kemudian yang ketiga, benda mengalami percepatan tetap. Nah, percepatan tetap yaitu dengan
A-nya, karena kita ketahui dalam GLBB itu adanya dengan percepatan. Kalau dalam GLB dengan kecepatan. Maka dalam untuk GLBB ada H sama dengan paper yes, per waktu. H sama dengan paper T, percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Nah, maka ada percepatan. Maka di sini dengan percepatannya itu dekat atau dengan konstan. Ya. Kemudian yang keempat, grafik V dengan Vs dan waktu miring ke atas atau ke bawah. Coba dengan grafiknya. Ya. Nah, ini dengan grafik ya. Nah, ini grafiknya. Ini pada gerak lurus ya kan? Ini pada garis lurus. Beda grafik pada GLB. Itu semuanya pada GLB, semua pada garis lurus. Nanti kalau ini ada belokannya. Kemudian ada yang kalau ini datar seperti ini, cuman ada pada datarnya yang berbeda. Nah, seperti lurus juga. Nah, itu tadi, ya kan? Nah, jadi ini ketiga daripada grafik GLBB. Oke, berikutnya kita lihat dengan contoh soal, aplikasinya dalam soal ini. Rumusnya dulu. Oke. Untuk rumus GLBB ini berlaku dengan V sama dengan V0 plus minus AT. Nah, jadi ada plus minusnya. Kalau di GLB itu ada dengan V sama dengan S per T. Nah, untuk GLBB V sama dengan V0 plus minus A kali T. Apa itu plus minusnya? Plus minus itu adalah ada positif dan negatif, yaitu dengan gerak dipercepat dan diperlambat. Maka ada dengan tanda plus minusnya. Nah, ya. Nah, jadi ada V itu adalah kecepatan setelah kecepatan awal. Jadi yang ini dengan V atau dengan VT bisa VT. Kecepatan setelah waktu, maksudnya kalau V0 kecepatan awal. Nah, itu beda ya. Kecepatan awal seperti pada saat kita lempar bola tadi. Kalau V0 itu yang mulai dari awal. Nah, V0-nya ya kan? Nah, jadi V sama dengan V0 plus minus A kali T. Ya. A itu percepatan. Kemudian V kuadrat. Nah, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. S itu jarak, nanti ada dengan penjelasan daripada rumusnya. Kemudian ada menghitung jaraknya, yaitu S sama dengan V0 T plus minus per 2A kali T kuadrat. Nah, untuk rumus ketiga ini dapat kita lihat V besar kecepatan saat T sekon. Ini untuk V ini. Nah, besar kecepatan V pada saat T sekon. V0 besar kecepatan awal. Nah, besar kecepatan awal pada saat bola masih di dalam tangan itu dengan V0 sebelum kita lempar ke atas. Kemudian A itu besar percepatan. Besar percepatan itu pada saat bola jatuh ke bawah, besar gravitasinya, percepatan. Ya. Kemudian T waktu, berapa limit waktu. Ya. Nah, jadi nanti akan kita lihat pada kecepatan kita tes airnya. Yang pertama gerak lurus, kemudian pada gerak dipercepat, ya kan? Nah, berapa detik? Nah, jadi itu dengan besar percepatan, kemudian ada waktu berapa detik masing-masing. Nilai percepatan negatif sama dengan perlambatan. Nah, itu tadi pada plus minusnya, ya. Untuk plus minus, ini A-nya ini yang plus minus. Jadi untuk negatif berarti diperlambat. Jadi pada saat diperlambat itu yang jadi kurang. Nah, misalnya setelah melaju kemudian diperlambat. Nah, maka jadinya itu tanda kurangnya di sini. Nah, jadi ada V0 V sama dengan V0 kurang A kali T. Nah, karena diperlambat. Nah, kemudian nilai percepatan positif atau percepatan. Nah, atau percepatan berarti positif V sama dengan V0 tambah A kali T. Jadi bedanya pada diperlambat atau dipercepat itu saja. Oke. Berikutnya
Oke, ini kita lihat untuk sebuah bola. Ini contoh soal. Mula-mula diam pada lantai yang licin, kemudian bola didorong sehingga mengalami percepatan sebesar 2 meter per sekon. Tentukan besar kecepatan bola setelah bergerak selama 4 sekon. Oke. Berikutnya. Nah, diketahui adalah dengan ada tadi kecepatan awal V0, yaitu dengan 0. Nah, karena tidak diketahui kan belum bergerak, kan? Maka V-nya masih V0. Berarti V0 sama dengan 0. A itu percepatan 2 meter per sekon kuadrat. T 4 sekon, waktunya 4 sekon, ada diketahui di soal itu tadi masing-masing. Kemudian ditanyakan dalam V kecepatan. Nah, untuk menjawab kecepatannya adalah nanti kita gunakan rumus yang itu tadi yang pertama ya. V sama dengan V0 tambah A kali T. V sama dengan V0 nya 0. Nah ini V0 adalah 0. Nah kan, berarti V0 0 meter per sekon tambah A nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ya kan, satuan untuk percepatan meter per sekon kuadrat. Untuk kecepatan satuannya apa? Meter. Untuk A berarti meter per sekon kuadrat. Untuk V apa satuannya? V kecepatan meter per sekon toh. Ya, nggak ada kuadratnya. Meter per sekon. Nah, berarti 0 tambah 2 kali 4. Berarti 2 kali 4 adalah 8 tambah 0 berarti adalah 8. Maka untuk V sama dengan 8 meter per sekon. 8 meter per sekon. Ada yang ditanyakan? Kira-kira gimana? Maksudnya ada, oh ibu saya bingung dengan gerak lurus yang beraturan atau gerak lurus yang bagaimana? Nah, diperlambat, kan? Nah, jadi untuk lebihnya, lebih akuratnya nanti kita akan aplikasikan dalam praktek, ya. Itu ibu sudah sediakan dengan apa namanya? Dalam kita menghitung namanya dengan tadi GLBD. Jadi GLB dan sekarang kita akan membuat praktikum yaitu berupa menentukan bagaimana jarak lurus beraturan dan jarak lurus beraturan. Oke, sekarang ibu bagikan ada bahan-bahannya di sini. Yang pertama dengan botol aqua kosong. Nah, satu kelompok. Di LKPD-nya LKPD. Bahan pertama ada yang ibu kaca sini ya, botol bekas air mineral. Yang kedua jarum pentul sudah ibu kasih. Yang ketiga air. Yang keempat pewarna makanan. Masukkan pewarna makanan, buka dulu. Ada botolnya. Ibu kasih bentar lagi, nggak apa-apa. Iya, sebentar jadi bang. Kemudian setelah itu pilih salah satu teman di dalam kelompokmu untuk berjalan memegang botol air mineral yang telah diisi air yang berwarna tadi. Ya. Dibagi ibu ya? Ya dibagi. Nanti yang bukan LKPD. Ini udah. Apa namanya? Layanan. Pakai juga kita tampilkan ya. Pakai juga ya. Pegang. Peganglah botol air mineral pada posisi botol di tangan sebelah bahu kanan. Dengan rata-rata dada dan balikkan botol dengan posisi tutup botol berada di bawah. Nah, ya, udah. Maju terus, maju. Mana dia lagi? Ya. Diri dulu. Diri dulu. Jadi ukur mana tadi? Stopwatchnya. Sampai
Jadi ini menggunakan stopwatch, kan? Nah, jadi pada saat kita gunakan stopwatch ini kan, nah ini ukur jarak antara titik 1 ke titik 2, titik 2 ke titik 3 dan seterusnya sampai titik ke 10 dengan menggunakan roll ataupun penggaris. Catat hasilnya dalam tabel ini selama ke titik ke 10 berarti 10 detik. Nah, jadi nanti kan style di sini sampai dengan 10 detik orang jalan terus. Ya kan, ini sambil jalan. Nah, ini botolnya kita pegang, masuk ke bawah ini. Nah, botolnya ke bawah. Terus kita hitung jalan ya. Nah, jadi dalam 10 detik itu berapa jarak yang ditempuh, hitung dengan pakai roll. Nah, itu. Dah. Untuk contohnya. Rollnya. Satu dulu. Udah. Jadi sambil jalan. Ada sini terus, satu kelompok. Ibu juga balik. Abah dulu. Dari roh, nggak apa-apa. Kalau juga itu. Itu di itu ukur berapa jarak antara titik 1 ke titik 2. Dan aku petani pun mantan. Kita mau petani mantan. Kalau ada titik kedua, ketiga. Di dalam tabelnya nanti ada catat ya. Ini ada tabel. Tidak. Angka dari yang berangkat. Tulis kan? Titik ke 5 ke 6. Sama kan ya? Sama kan ya? Tapi 20. Berapa ini? Satu apa-apa dari yang ya? 1, 2, 3. Lima ya, Kuya ya? Ya, dia dulu. Dapur warna. Oh, betul. 25. Pertama kedua.
Tiga, empat. Empat dah. Lima. Ya, empat. Ada kira-kira lah. Yang pulau kan. Berapa? Ada 9. Tiga, 9. Titiknya cuma 5. Belum. Oke. Sudah? Ada jet dengan Gigi-giginya. ada. Karena waktunya tidak memungkinkan lagi. Berikutnya lanjut boleh. Yang pertama dengan siapa? Wardah. Saya usahakan minta Ibu Wardah dulu kalau dikasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, dari hasil pengamatan saya tadi selaku supervisor dalam pembelajaran fisika, catatan untuk yang pertama tadi Ibu Nuraiza, Dr. Anda Nuraiza, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan terkait pembelajarannya. Yang pertama yaitu di kegiatan pendahuluan. Ada baiknya ketika kita memasuki pembelajaran itu setelah baca doa, setelah salam, mengecek pelajaran, setelah itu kita berikan motivasi kepada anak-anak. Motivasi untuk pembelajaran kita. Jadi supaya anak-anak itu menjadi fokus dalam menerima ilmu yang kita sampaikan. Kemudian setelah memberi motivasi, ada istilahnya test breaking. Test breaking itu ada sesuatu permainan untuk memasuki pelajaran. Nah, jadi ada sesuatu stimulus. Jadi jangan langsung ke materinya, tapi kita ada stimulus dulu. Materi apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian penyampaian materi. Tadi Ibu Nuraiza penyampaian materinya jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat sehingga anak-anak susah untuk menangkapnya. Santai. Tanyakan kepada anak apakah mengerti atau belum. Penyampaian kita itu harus memang jelas itu, tapi terlalu cepat. Kemudian, kemudian ada kaitannya. Tadi kalau saya tadi ada kaitan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Itu juga perlu disampaikan dulu ketika di awal pendahuluan. Kita kaitkan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Seperti tadi kereta api, ada sesuatu yang kita kaitkan dengan pembelajaran kita. Itu. Kemudian kalau untuk Ibu Penazati, penguasaan kelas, Bu. Nah, kita maksudnya walaupun anak-anak ini fokus ke kita, tapi kita harus menguasai kelas sampai ke belakang, sehingga anak-anak yang belakang juga fokus terhadap pembelajaran kita. Karena kalau kita menonton di depan, anak-anak yang belakang nggak fokus ya. Nah, itu mungkin sedikit catatan dari saya untuk Ibu Nuraiza dan Ibu Penazati. Yang selebihnya saya rasa sudah alhamdulillah sudah bagus. Saya Pak. Kemudian tadi di prakteknya juga terlebih dahulu disampaikan tata caranya. Harus jelas dulu sama siswa bagaimana cara kerja praktek itu. Jangan maksudnya di situ kita praktek, di situ kita bilang bagaimana caranya. Ya harus bahan-bahannya, bagaimana tata caranya harus disampaikan terlebih dahulu sehingga anak paham. Sehingga perjalanan praktek itu terstruktur, sistematis. Nah, itu yang saya rasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa yang Pak Mirza sampaikan tadi, bahwa semua benar ya. Kadang-kadang ada yang beberapa saya hanya mengambil bukan dari segi prakteknya, cuma penyampaian dari kedua guru ini.
Ibu Ida mungkin terlalu menggebu-gebu, sama juga seperti terlalu cepat. Kemudian kita kan ketika kita mengajar itu kan bahasa kita kan naik turun, maksudnya supaya anak-anak tenang dan bisa menerima dengan baik. Kalau terlalu cepat menggebu-gebu, anak-anak susah menangkap apa yang kita sampaikan. Nah, itu mungkin saya seperti itu juga ya, ketika seperti ini, karena ini kita di agak lampak. Kemudian dari Ibu Ida juga terlalu banyak dikatrol katanya. Misalnya waktu, jangan terlalu banyak, boleh satu-satu, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kesannya apa kan, kadang-kadang iya kurang apa. Kemudian kalau penyampaian cukup jelas, apa lagi? Nah ini ketika kita menghadapi media, kan ada media tadi, kita jangan terlalu kan, maunya ada penunjuk di tangan kita, misalnya ada roll atau apa kan untuk jadi kita berdiri jangan istilahnya anak harus nampak, kita berdiri menyamping bagus. Jadi kalau kita terlalu dekat begini, itu kurang bagus ya. Dan nggak sedia menyambut. Iya. Alat penunjuk itu. Iya. Itu aja. Ibu Nasi kalau bahasanya bagus ya, penyampaiannya anak-anak muda. Kemudian seperti ketika menyampaikan langsung dengan contoh bagus, tapi kalau ada langsung bolanya lebih bagus lagi. Iya. Nah, ketika kita menyampaikan anak-anak melihat langsung kan, Ada di itu bola lebih bagus lagi. Ya. Baru itu kan hobinya itu Ibu Nasi karena menyambung dari tidak di pembukaannya nggak usah lagi ya. Kemudian menutup sebuah praktekan itu harus ada satu kesimpulan untuk yang bagus. Jadi jangan langsung karena waktu sudah habis kita langsung, tapi kita tutup hasil dari praktek tadi. Tapi bagusnya kalau memang waktu itu setiap kelompok harus ada kita sampaikan kelompok A bagaimana, kelompok B kan berapa dia, kalau kita pakai stopwatch tadi kan berapa kecepatannya, berapa kan ada tadi gerak lambat dan gerak cepat. Itu lebih jelas. Itu saja dari saya. Semoga bisa kita pakai semua. Bila topik hidayah, selamat.